tajam, pas tanya jawab iman, di mana ini merupakan sarana bagi kami untuk bersekutu bersama supaya iman kami boleh semakin hari semakin bertumbuh dan bahkan juga boleh menambah wawasan kami akan kebenaran firman Tuhan. Kami berharap setiap kali kami mengikuti program tajam ini bukan hanya sekedar menambah wawasan pengetahuan Alkitab kami, namun kiranya ketika kami semakin hari semakin tahu, semakin banyak paham akan firman Tuhan, kiranya ini boleh mewarnai kehidupan kami, yang mengarahkan hidup kami supaya kami semakin hari semakin serupa seperti yang Tuhan inginkan di dalam firman-Mu. Berkati kami sekalian pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah baik, kita langsung masuk di dalam penanya pertama. Pertanyaannya seperti ini. Di dalam doa persembahan sering disebutkan kiranya Tuhan suci kuduskan persembahan ini. Apakah ini dengan maksud jika ada uang yang tidak halal, misalnya judol, hasil penipuan, dan lain-lain, maka Tuhan mau terima dan disucikan. Jadi aman dipakai untuk mendukung pelayanan di gereja. Jadi bagaimana jawabannya? Tentu saja tidak, begitu ya. Karena kalau kita melihat ungkapan dalam doa persembahan itu, jadi Tuhan sucikan dan kuduskan, bukan berarti gereja meminta Tuhan memutihkan uang yang berasal dari dosa atau kejahatan. Sebab dalam Alkitab, pengertian doa itu lebih menunjuk pada, yang pertama adalah penyerahan persembahan itu kepada Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaannya. Ini yang pertama. Jadi pada waktu kita menyerahkan persembahan kita dan kita berdoa supaya disucikan itu, tujuannya supaya penyerahan persembahan itu kepada Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaannya. Lalu kedua, penyucian hati pemberi, supaya memberi dengan iman dan pertobatan. Jadi ini memang yang membedakan antara kita membawa persembahan atau memberi persembahan dengan kita memberikan sumbangan. Jadi pada waktu kita membawa persembahan, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita memberi dengan iman dan sebagai buah pertobatan kita. Jadi percuma pada waktu kita membawa persembahan di gereja, kalau itu kita tidak beri dengan dasar iman dan buah pertobatan kita atau atas dasar pertobatan kita, sia-sia. Rugilah kita kalau kita hitung-hitung gitu kan secara bisnis. Kemudian selanjutnya adalah permohonan agar Tuhan memakai persembahan itu secara kudus dan benar dalam pelayanan. Jadi bukan uang haram jadi halal setelah didoakan. Jadi sangat jelas ya. Jadi bukan uang haram jadi halal setelah didoakan. Sebab itu di dalam Alkitab, Tuhan justru menolak persembahan yang berasal dari ketidakadilan dan kejahatan bila tidak disertai pertobatan sejati. Ada beberapa contoh yang disampaikan dengan jelas di dalam Alkitab. Pertama di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 17, di sana dikatakan bahwa Tuhan menolak ibadah dan korban Israel karena hidup mereka penuh ketidakadilan. Dari konteks Yesaya ini kita mendapati atau kita melihat bahwa orang Israel itu tidak mengabaikan persembahan. Mereka setia di dalam memberikan persembahan, bahkan juga di dalam sepersepuluhan yang mereka berikan. Mereka tetap setia. Namun di dalam ayat ini Tuhan menolak ibadah mereka karena mereka penuh ketidakadilan. Lalu di dalam kitab Amos 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24 dikatakan bahwa Tuhan membenci perayaan ibadah yang tidak disertai keadilan. Meskipun orang Israel sekali lagi dalam konteks Amos ini, mereka setia juga di dalam memberikan persembahan. Sepersepuluhan juga mereka setia memberi kepada Tuhan. Tetapi Tuhan membenci akan perayaan ibadah mereka. Karena Tuhan tahu di dalam praktek kehidupan mereka tidak ada keadilan. Mereka suka menindas orang yang lemah
dan memperlakukan sesama itu dengan cara yang tidak adil. Kemudian dalam kisah Injil Lukas pasalnya yang ke-11, di sana pertobatan Sakeus terlihat bukan sekedar memberi uang, tetapi mengembalikan hasil pemerasannya. Ini sangat jelas ya kita lihat di sana ya di dalam Injil Lukas pasal 19. Dengan demikian maka uang hasil dosa tidak otomatis menjadi kudus hanya karena dipersembahkan di dalam gereja. Karena di dalam persembahan itu Tuhan melihat sumber dan hati si pemberi itu. Karena itu bila seseorang sadar uangnya berasal dari penipuan, ya atau misalnya dari judi, korupsi, atau kejahatan lain, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa bukan langsung mempersembahkan ke gereja supaya bersih, tapi melainkan bertobat, berhenti dari dosanya, melakukan restitusi atau pengembalian, lalu belajar memberi dari hasil yang benar. Jadi gereja tidak tutup mata dengan hal tersebut begitu ya. Nah, jadi kalimat sucikan persembahan ini juga harus dipahami secara liturgis bukan secara magis begitu ya. Karena gereja tidak memiliki kuasa untuk mengubah dosa menjadi suci melalui doa. Yang bisa menyucikan kita itu hanya Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi bukan gereja, begitu aja. Karena gereja itu tidak menyelamatkan, karena itu gereja tidak menyelamatkan kita, hanya Kristus, begitu ya. Jadi artinya hanya darah Kristus yang menyucikan manusia yang bertobat, bukan doa yang menghalalkan hasil kejahatan. Kita mau berdoa terus sama Tuhan, tapi kalau kita nggak bertobat sama Tuhan itu percuma kan begitu. Jadi maksudnya begini, kalau gereja dengan sadar menerima dan membenarkan uang hasil kejahatan tanpa teguran dan pertobatan, maka gereja bisa kehilangan kesaksiannya. Sebab pelayanan Tuhan tidak dibangun di atas ketidakbenaran. Jadi ini sangat jelas ya Alkitab sampaikan kepada kita. Maka gereja memang ini harus betul-betul apa ya? Harus betul-betul tidak ada kompromi berkaitan dengan hal ini. Meskipun uang itu penting digunakan di dalam pelayanan, tetapi uang itu bukan segala-galanya. Gereja itu harus bersikap tegas. Kalau tahu bahwa yang dipersembahkan itu dihasilkan atau diperoleh dengan cara yang tidak benar. Cuma kan persoalannya kita berani atau tidak kan begitu melaksanakannya. Nah, jadi kesimpulannya adalah berkaitan dengan hal ini, doa itu bukan legalisasi uang haram. Kalau memang kita memperoleh uang itu dengan cara yang tidak benar, maka itu tidak bisa dibuktikan dengan cara kita berdoa, gitu ya. Tuhan sucikan apa yang saya berikan ini untuk Tuhan. Nggak bisa. Kemudian selanjutnya adalah Tuhan tidak dapat disuap dengan persembahan. Karena memang Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa bukankah segala berkat yang kita miliki di dalam dunia ini kan sumbernya dari Tuhan. Memang kita yang bekerja, kita yang berusaha, tapi kan Alkitab menyatakan dengan jelas kepada kita bahwa sumber berkat di dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Dan juga Alkitab memberikan keterangan dengan jelas juga kepada kita bahwa segala sesuatu kan diciptakan oleh Tuhan di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup kita. Jadi Tuhan yang pelihara kita. Maka itu yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan kita, hidup benar kita, lalu persembahan yang lahir dari hati yang takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi yang saya mau katakan bahwa percuma bagi kita yang memberikan persembahan meskipun sangat banyak ke gereja, tapi apa yang kita persembahkan itu tidak lahir dari iman kita kepada Allah sebagai sumber berkat di dalam kehidupan kita, tidak lahir dari buah pertobatan kita. Percuma. Rugi kalau saya, mendingan nggak usah kasih gitu kan, karena itu rugi. Ini pertanyaan yang pertama sudah dijawab, semoga yang bertanya ya bisa boleh mendapatkan inspirasi begitu ya dengan pertanyaan yang disampaikan di dalam penanya pertama ini. Kemudian penanya kedua, pertanyaannya seperti ini.
Dalam 1 Samuel 17 ayat 40 dikatakan Daud mengambil 5 batu dari sungai untuk melawan Goliat. Apakah Daud kurang percaya pada Tuhan sehingga mengambil 5 dan bukan hanya satu? Atau Daud kurang yakin pada lemparan pertama langsung kena Goliat, maka untuk jaga-jaga dia mengambil 5 batu, dan apakah ini berarti iman Daud kepada Tuhan tidak terlalu kuat atau masih ragu-ragu akan penyertaan Tuhan? Nah, untuk menjawab penanya kedua ini, ya, ada beberapa pertanyaan juga. Kita perlu melihat 1 Samuel 17 ayat 40. Kita harus buktikan dulu betul enggak gitu kan. Di sini disampaikan bahwa lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Nah, jadi kalau kita melihat dari ayat ini, memang dalam 1 Samuel 17 ayat 40 dikatakan bahwa Daud mengambil 5 batu licin dari sungai. Dan tindakan ini memang membuat banyak orang bertanya sebetulnya begitu ya, termasuk yang penanya yang mempertanyakan gitu ya pada malam hari ini ya, tentang hal ini. Kalau Daud sungguh percaya Tuhan, mengapa tidak ambil satu saja? Kenapa dia harus ambil 5? Pertanyaan ini memang sangat bagus sekali begitu ya, sangat bagus sekali. Kenapa? Karena ini akan memperlihatkan kepada kita bagaimana sikap Daud ketika dia mengalahkan Goliat. Apakah dia kurang iman atau sungguh-sungguh absolut dia mengandalkan Tuhan, gitu ya. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan tadi, justru ini memperlihatkan bahwa tindakan Daud bukan tanda kurang iman ketika dia mengambil 5 batu, melainkan perpaduan antara iman kepada Tuhan dan tanggung jawab manusia. Oleh sebab itu, ada beberapa hal penting yang bisa kita lihat dari peristiwa ini. Nah, yang pertama adalah iman Daud tidak terletak pada jumlah batu, tetapi pada Tuhan. Kita tahu dari mana? Nah, kalau kita membaca konteksnya, Daud sangat jelas menunjukkan keyakinannya kepada Tuhan. Kita dapat melihat di dalam ayat 45 sampai dengan ayat 47. Di sini Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Tambahkan, Daud menegaskan bahwa Tuhan Allah yang menyelamatkan. Jadi sangat jelaslah bahwa pusat keyakinan Daud bukan pada batu, bukan juga pada ketepel, bukan juga pada kemampuan perangnya, melainkan kepada Allah yang hidup. Nah, ini berbeda dengan orang yang kurang iman. Orang yang kurang iman biasanya kalau diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini, orang yang kurang beriman ini pasti akan takut. Kemudian mundur atau menolak maju. Tetapi Daud justru maju menghadapi Goliat. Ya, yang disampaikan oleh Alkitab, dia punya perawakan tinggi besar dan bahkan juga dia seorang tentara yang terlatih dari Filistin. Jadi sangatlah jelas ini menunjukkan iman yang besar, bukan iman yang lemah daripada Daud. Kemudian kedua, mengambil 5 batu bukan tanda ragu, tetapi justru kesiapan daripada Daud. Nah, alasannya adalah iman sejati di Alkitab tidak pernah identik dengan tindakan ceroboh atau anti persiapan. Kalau kita melihat bahwa Daud adalah seorang gembala yang terbiasa memakai umban, sehingga ketika dia menjadi prajurit, maka ini merupakan sebuah persiapan yang bagi saya ini merupakan sebuah persiapan yang bijaksana. Jika Daud membawa persediaan batu lebih dari satu, itu adalah sebuah tindakan yang sangat normal dan logis. Sama seperti Nehemia berdoa tetapi tetap membangun tembok sambil berjaga. Ya kan, itu ada di kitab Nehemia ketika orang Israel ya atau Yerusalem pada saat itu
hancur semua begitu ya, hancur semua benteng-bentengnya, perlindungan untuk orang-orang Israel pada saat itu. Dan ketika Nehemia tahu dan tidak membangun kembali, Nehemia berdoa. Tetapi di dalam doanya dia tidak hanya sekedar berdoa, dia tetap membangun tapi juga dia berjaga supaya pembangunannya tetap berjalan dengan lancar. Karena kan ada musuh-musuh yang mengganggu supaya pembangunannya itu tidak berjalan. Kemudian Paulus percaya Tuhan akan melindungi, tetapi tetap memakai kapal dan nasihat pelayaran, kan begitu. Jadi pada saat Paulus melayani, Paulus tidak berenang begitu ya ketika dia ke pulau satu ke pulau yang lain. Dia tetap menggunakan kapal sebagai alat transportasinya yang aman bagi dia. Ya, bahkan memakai nasihat pelayaran gitu, kapan waktunya bisa berlayar dengan tepat atau tidak. Kemudian sama seperti Yesus pernah berkata jangan mencobai Tuhan. Nah, ini merupakan bukti di mana bahwa ketika Daud mengambil 5 batu, itu bukan tanda keraguan, tapi justru itu merupakan tanda kesiapan daripada Daud. Nah, artinya di sini kita dapat melihat bahwa iman kepada kedaulatan Tuhan itu tidak meniadakan penggunaan sarana. Dan sangat jelas di dalam konteks ini Tuhan bekerja melalui sarana biasa, yakni di sana ada batu, gitu ya, ada ketepel, ada juga strategi, ada keterampilan, dan bahkan juga ada hikmat. Nah, artinya Daud percaya bahwa Tuhan memberi kemenangan, tetapi ia tetap memakai sarana yang tersedia dengan bijaksana. Jadi dalam hal ini, iman dan akal budi tidak saling bertabrakan atau berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Nah, jadi iman dan akal budi kan kebanyakan orang merasa bahwa itu dua hal yang saling berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Tetapi di dalam iman Kristen, iman dan eh, akal budi itu tidak saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Justru iman itu melampaui akal. Dalam kasus-kasus tertentu iman itu melampaui akal. Jadi bukan saling berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Jadi ada sebuah paradoks di sana ya. Jadi bukan saling bertentangan, tapi karena memang iman itu melampaui akal. Nah, kemudian selanjutnya kita dapat melihat bahwa bisa jadi Daud mengantisipasi kemungkinan yang lain. Nah, maksudnya begini, secara praktis gue lihat memakai baju perang yang lengkap. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita ukurannya juga begitu ya, sangat besar dan bahkan juga baju perangnya itu sangat sulit untuk ditembus oleh peralatan-peralatan perang yang digunakan. Dan di dalam bagian ini begitu ya, Daud harus siap bila lemparan pertama meleset atau belum mematikan. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam konteks ini bukan dosa iman, melainkan satu hal yang logis atau sebuah kewajaran ya bagi seorang Daud, karena di dalam hal ini dia melihat bahwa Goliat ini punya perlengkapan perang yang begitu lengkap, gitu ya. Jadi bukan berarti Daud itu punya iman dan tidak perlu berjaga-jaga. Nah, kan kalau kita misalnya berpikir bahwa uh, yang penting gitu ya, kita punya iman, maju aja begitu kan. Itu kan satu hal yang konyol karena Alkitab tidak memberitahukan kita seperti itu. Nah, artinya di sini kita dapat melihat bahwa iman Kristen bukan hanya sekedar percaya, lalu abaikan realitas. Iman Kristen adalah percaya penuh kepada Tuhan sambil tetap bertindak dengan hikmat. Nah, contohnya seperti ini. Kita kan percaya Tuhan memelihara hidup kita, tapi kan kita harus tetap makan, begitu kan? Satu hari minimal 2 kali, begitu. Kalau nggak makan nanti sakit mah. Kalau terus begitu nanti menimbulkan penyakit yang kronis dan mempersingkat hidup kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita percaya Tuhan melindungi. Nah, tetapi tetap pada waktu kita beristirahat malam hari, kita kan harus tetap mengunci rumah.
Ya, supaya apa? Kita pastikan kita aman beristirahat pada waktu malam. Kalau kita terbuka pintunya, maka dengan leluasa habislah barang-barang kita ya di rumah, bahkan juga bisa mengancam nyawa kita, kan begitu. Contoh selanjutnya, kita percaya Tuhan menyembuhkan. Nah kan, tapi kenyataannya tetap kita kan harus pergi ke dokter begitu. Jadi jelas tindakan Daud itu bukan kurang iman, ya, tapi merupakan sebuah tindakan yang bijaksana daripada Daud. Lalu kemudian yang keempat adalah menariknya Daud hanya membutuhkan satu batu, kan itu persoalannya. Padahal dia ambil 5 batu. Nah di sini kita dapat melihat bahwa walaupun membawa 5 batu, Tuhan membuat satu batu cukup untuk menjatuhkan Goliat. Ini justru memperlihatkan kepada kita bahwa kemenangan itu bukan berasal daripada Daud. Kemenangan itu bukan berasal dari banyaknya amunisi yang dipunyai oleh Daud. Bukan. Tapi justru dengan adanya 5 batu ini menunjukkan kesiapan Daud. Sedangkan satu batu yang mengenai sasaran menunjukkan kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada Daud dan bagi orang Israel. Nah, jadi kesimpulannya, mengambil 5 batu itu bukan tanda Daud kurang percaya, atau bukan bukti imannya yang lemah, atau bukan berarti ia ragu pada Tuhan. Namun sebaliknya, Daud menunjukkan iman penuh kepada Tuhan. Dan dia punya keberanian yang luar biasa untuk melawan Goliat, karena nggak ada yang berani. Sekaligus hikmat dan tanggung jawab sebagai manusia. Nah ini semoga menjawab penanya kedua. Nah sekarang kita masuk ke penanya ketiga. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana tanggapan orang Kristen mengenai tarot? Apakah tarot bertentangan dengan Alkitab? Apakah kita sebagai orang percaya boleh datang ke tarot untuk hal-hal yang baik, seperti bertanya tentang masa depan dan prediksi dalam hal ranah gereja, atau datang ke tarot cuma fun-fun aja? Jika hasilnya bagus atau tidak ya nggak apa-apa, dan tidak peduli juga, kan hanya fun aja. Kemudian apakah kita boleh 100% percaya hasil tarot? Jika ramalan tarot itu benar, bagaimana tanggapan kita? Apakah kita boleh datang lagi jika ramalan itu benar dalam ranah gereja dan tidak menjatuhkan orang lain? Nah, jadi penanya ketiga ini ada beberapa pertanyaan ya di sini. Nah, untuk menjawab ini kita perlu melihat beberapa hal daripada tarot itu sendiri gitu ya. Yang pertama, kita perlu cari tahu apa itu tarot. Nah, tarot adalah seperangkat kartu bergambar yang biasanya digunakan untuk ramalan, membaca masa depan, mencari petunjuk hidup, refleksi diri, atau praktek spiritual tertentu. Nah, itu tarot gitu ya. Jadi, tarot itu kartu-kartu bergambar lah begitu ya. Kartu-kartu bergambar, dan di dalam gambar-gambar tersebut itu bisa berisi ramalan, membaca masa depan, mencari petunjuk hidup, dan bahkan juga bisa dikaitkan dengan praktek-praktek spiritual tertentu, itu tarot. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dengan asal-usul tarot itu sendiri. Nah, tarot awalnya muncul di Eropa sekitar abad ke-15 sebagai permainan kartu biasa. Kemudian kartu-kartu itu dipakai dalam mistisisme, okultisme, esoterisme, dan praktek ramalan. Nah, jadi kita melihat bahwa di dalam perkembangan penggunaan tarot ini sudah dikaitkan dengan hal-hal yang sangat serius yang bertentangan dengan firman Tuhan gitu ya. Karena sudah dikaitkan dengan mistisisme, okultisme, esoterisme, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara kerja daripada tarot. Nah, biasanya seseorang akan mengocok kartu, lalu mengambil beberapa kartu dan
penafsir membaca arti simbol dari kartu itu. Dan hasilnya dipakai untuk menjawab pertanyaan seperti yang berkaitan tentang cinta, pekerjaan, masa depan, keputusan hidup, bahkan hal-hal rohani ya, seperti yang ditanyakan oleh penanya ketiga ini. Gitu ya, bagaimana kalau misalnya yang ditanyakan hal-hal yang rohani yang sifatnya baik, yang tidak menjatuhkan orang lain. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pandangan Kristen terhadap tarot. Nah, dalam pandangan Kristen, Alkitab dengan tegas memberitahukan kepada kita bahwa tarot pada dasarnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena masalah utamanya bukan hanya sekedar kartunya, tetapi sumber pengharapan dan cara manusia mencari pengetahuan di luar Tuhan. Ini kan sudah sangat jelas sekali gitu ya, karena kita ingin mencari sesuatu bukan di dalam Tuhan, tetapi di luar pribadi Allah. Alasannya, karena Alkitab dengan cukup jelas melarang praktek-praktek ramalan, tenun, terus kemudian spiritisme, dan usaha mengetahui masa depan melalui kuasa rohani lain. Nah, jadi ini sudah sangat jelas ya, Alkitab itu memang melarang ya praktek yang dilakukan di dalam tarot itu sendiri. Nah, ada beberapa ayat yang sebagai contoh menjadi dasar bagi kita. Nah, yang pertama adalah di dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai yang ke-12. Di sana disampaikan, janganlah didapati di antaramu seorang penenung atau seorang peramal, di dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Jadi sangat jelas gitu ya, tarot itu kan peramal. Ya, sudah masuk di dalamnya ada okultisme, ya penenung di dalamnya. Kemudian dalam Imamat 19 ayat 31, jangan berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Sudah sangat jelas juga dinyatakan hal serupa ya di dalam kitab Imamat. Dilarang di dalam Alkitab. Lalu dalam Kisah Para Rasul pasal 16, di sana Paulus mengusir roh tenung dari seorang perempuan yang bisa memberi ramalan. Jadi sangat jelas ini bertentangan dengan prinsip iman Kristen. Rasul Paulus sendiri pada saat itu juga mengusir roh tenung dari seorang perempuan yang bisa memberi ramalan. Jadi apakah orang Kristen boleh datang ke tarot untuk hal-hal baik? Kan begitu pertanyaannya tadi. Nah, misalnya mencari petunjuk pelayanan, masa depan gereja, pasangan hidup, atau keputusan yang penting gitu ya, atau sekedar insight positif atau mendapatkan masukan yang positif. Jawabannya yaitu tidak. Karena walaupun tujuannya terlihat baik, metode yang dipakai tidak sesuai dengan cara Tuhan memimpin umatnya. Dalam iman Kristen, Tuhan itu memimpin gitu ya, melalui firman Tuhan. Tuhan juga memimpin kita dengan doa. Tuhan juga memimpin kita dengan hikmat yang Roh Kudus anugerahkan kepada kita. Ada juga nasihat daripada orang-orang percaya. Atau ada para hamba Tuhan. Dan bahkan juga Tuhan memimpin kita lewat apa? Lewat providensia Tuhan itu sendiri. Dengan anugerahnya dan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi bukan melalui tarot. Bukan juga melalui zodiak, ramalan atau media okultisme lainnya. Lalu bagaimana kalau cuma fun saja? Pertanyaan berikutnya, gitu ya. Misalnya hanya coba-coba sebagai hiburan saja atau iseng gitu ya. Kan nanti alasannya nggak percaya kok, atau hanya sekedar konten di media sosial. Nah, disinilah kita itu perlu berhikmat. Memang ada orang yang memperlakukan tarot hanya seperti permainan psikologi atau hiburan simbolik. Nah, tetapi ini tetap berbahaya bagi kita. Ya, ini tetap berbahaya bagi kita. Nah, yang pertama adalah itu bisa membuka hati kepada ketergantungan terhadap tarot. Awalnya kan iseng aja, oh saya nggak percaya kok, hanya main-main. Nah, tapi lama-lama kita tergoda gitu kan, mengambil keputusan, lihat kartu dulu atau lihat tarot dulu. Jadi mulai takut kalau hasilnya buruk.
mulai berharap kalau hasilnya bagus. Dan itu perlahan menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai pusat pengendali hidup kita. Kemudian lama-lama itu bisa menanamkan cara berpikir yang tidak alkitabiah. Maksudnya begini, kan Tarot mengajarkan bahwa manusia bisa membaca nasib atau mengakses arah hidup melalui simbol dan energi tertentu. Tetapi Alkitab memberitahukan dengan jelas kepada kita bahwa masa depan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan sistem ramalan seperti yang ada di dalam Tarot. Kemudian bahaya selanjutnya adalah tentu saja itu bisa memberikan batu sandungan. Sebagai orang percaya, tindakan kita juga menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita harus ingat itu. Maka jika kita sebagai orang Kristen memakai tarot, meskipun itu hanya fun aja atau hanya iseng-iseng saja, gitu ya, orang lain bisa berpikir bahwa berarti tidak apa-apa kok mencari petunjuk selain Tuhan itu loh. Dia juga kan sudah orang Kristen, sama juga kan begitu. Datang juga main ke tarot. Nah, begitu. Nah, lalu selanjutnya adalah apakah kita boleh 100% percaya hasil tarot? Jangankan 100%, 0,01% pun saya tidak merekomendasikannya. Tidak, nggak boleh. Mengapa? Karena pembacaan tarot itu bekerja melalui observasi psikologis, terus kemudian kalimat umum yang terasa personal, sugesti, terus kemudian intuisi, dan kadang manipulasi emosional yang dikaitkan dengan cara kerja okultisme. Jadi ada cara kerja setan di sana. Jadi tidak boleh. Sebagai orang Kristen, masalah utamanya lebih dalam, gitu ya, karena iman kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, bukan pada ramalan. Di sini sangat jelas di dalam Mazmur 119 berkata, firman itu pelita bagi kakiku. Jadi firman itu menjadi apa? Pedoman bagi kita sebagai orang Kristen. Jadi bukan kartu atau tarot. Ini sangat jelasnya di dalam Alkitab ya disampaikan bahwa nggak boleh. Meskipun 0,1% pun nggak boleh. Tetap kita harus punya prinsip yang absolut bahwa Tuhanlah atau firman Tuhanlah yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Bukan kartu yang ada di dalam tarot. Lalu bagaimana kalau ramalan tarot itu ternyata benar? Itu kita juga perlu jawab ya, karena dipertanyakan seperti itu oleh penanya nomor 3 ini. Memang ini pertanyaan penting gitu ya. Kadang ada hal-hal yang terjadi sesuai ramalan. Nah, tetapi perlu kita ingat bahwa Alkitab sudah memperingatkan kepada kita bahwa sesuatu yang supernatural atau tampak akurat tidak otomatis itu berasal dari Tuhan. Dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa jika seorang nabi atau pemimpin memberi tanda, lalu tandanya terjadi, tetapi ia membawa orang menjauh dari Tuhan, maka umat Tuhan tidak boleh mengikutinya. Ingat bagaimana ketika Musa mau membebaskan orang Israel dari Mesir, bukankah juga kita dapat menyaksikan bahwa para penyihir Firaun bisa juga melakukan hal yang hampir serupa dengan Musa. Waktu Musa berubah tongkat menjadi ular, para penyihir Firaun juga bisa melakukan hal yang serupa. Tapi ada bedanya. Kuasa daripada Musa itu lebih berkuasa daripada yang dibuat oleh para penyihir. Karena itu disumbernya dari setan atau iblis. Tapi Musa bersumbernya daripada Tuhan. Jadi ukuran kebenarannya bukan sekedar apakah ramalannya tepat, tetapi apakah ini membawa saya makin percaya dan taat kepada Tuhan. Karena iblis tidak keberatan memberi kebenaran kecil jika akhirnya manusia bergantung pada selain Tuhan. Jadi iblis ini mengkondisikan bahwa kita hidup di dalam ketakutan atau kehilangan iman kepada Kristus. Jadi akan diikat oleh apa? Oleh tarot ini akan dikasih terus. Oh ya betul kok. Sehingga semakin hari kita terikat. Begitu. Nah sekarang selanjutnya adalah kalau pernah benar, boleh nggak datang lagi? Ya kan? Kalau pernah benar, boleh nggak datang lagi? Ya jelas nggak boleh dong, begitu kan?
Ya nggak boleh. Karena hati manusia sangat mudah mencari kontrol atas masa depan. Karena kita harus sadar bahwa di dalam hati kita yang sudah dicemari oleh dosa ini merupakan pintu, ya, merupakan pintu atau magnet bagi kita untuk apa, terikat di dalam Taurat itu sendiri. Jadi mendingan tidak boleh, ya, mendingan tidak boleh. Iman Kristen memanggil kita untuk hidup bukan dengan kepastian ramalan, tetapi dengan kepercayaan kepada pemeliharaan Tuhan. Ini alasannya. Karena memang sekali lagi di dalam Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa iman Kristen memanggil kita untuk hidup bukan dengan kepastian ramalan, tetapi dengan kepercayaan kepada providensia Allah itu sendiri. Bahkan dalam pelayanan gereja pun kita dipanggil untuk mencari hikmat Tuhan, gitu ya, bukan validasi supranatural daripada tarot seperti yang ditanyakan oleh penanya ketiga ini. Nah, jadi selanjutnya adalah bagaimana sikap kita yang benar terhadap masa depan kita. Untuk menjawab hal ini sudah jelas bahwa Alkitab memang tidak mengajarkan kita mengetahui semua masa depan. Karena Tuhan seringkali sengaja tidak memberitahu semuanya. Tujuannya adalah supaya kita mau belajar, ya. Belajar apa? Belajar percaya, belajar taat, dan berjalan bersamanya dari hari demi hari. Karena iman Kristen bukan saya tenang karena saya tahu masa depan, tetapi saya tenang karena Tuhan memegang masa depan kita. Jadi memang secara praktis, jangan menjadikan tarot sebagai sumber arah hidup kita. Jangan mencari petunjuk rohani dari tarot. Jangan membangun keputusan di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam gereja dan pelayanan, di atas ramalan. Dan jangan memberi hati untuk bergantung pada tarot. Itu jelas, itu sangat-sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi justru sebaliknya, gitu ya. Kita itu harus punya apa? Punya hati yang tetap terus bersandar kepada firman. Kita terus bersandar di dalam doa. Dan kita terus selalu senantiasa meminta pimpinan daripada Roh Kudus. Karena Tuhan tidak memanggil gereja atau kita sebagai orang percaya untuk hidup dengan ramalan, tetapi dengan iman kepada Dia. Nah, jadi semoga ini bisa menjawab penanya ketiga tadi, dan kita akan langsung masuk di dalam penanya keempat. Ya, kita langsung lanjut dulu ya, karena masih ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab, baru kita bisa diskusi. Penanya keempat, pertanyaannya seperti ini. Apakah jika ada gereja yang menolak ajaran Tritunggal berarti gereja tersebut adalah bidat? Pertanyaannya adalah, apakah jika ada gereja yang menolak ajaran Tritunggal berarti gereja tersebut adalah bidat? Nah, sebetulnya penanya keempat ini ya, yang bertanya berkaitan dengan ketika ada gereja tertentu menolak ajaran Tritunggal, bidat atau tidak bidat, itu sudah disampaikan berkali-kali begitu ya. Nah, tapi kita akan melihat kembali ya pertanyaan ini. Nah, sebetulnya di dalam kekristenan, ajaran tentang Tritunggal itu bukan dianggap doktrin tambahan, tetapi termasuk inti iman Kristen yang sangat mendasar. Nah, ini yang harus ada di dalam pemikiran kita dulu, sehingga pada nantinya kita akan melihat apakah ini mengambil kesimpulan bidat atau tidak begitu ya. Jadi ajaran Tritunggal ini merupakan sebuah pengajaran dogmatis yang sangat esensi di dalam iman Kristen. Karena itu jika suatu gereja secara resmi menolak Tritunggal, yaitu menolak bahwa Allah adalah satu hakikat dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memang secara teologis gereja tersebut dipandang berada di luar ortodoksi Kristen dan disebut sesat atau bidat. Nah, di dalam teologi reform sendiri, suatu ajaran dikategorikan sebagai bidat atau sesat jika menyimpang dari doktrin-doktrin yang fundamental, ya, atau doktrin utama di dalam Alkitab yang menentukan keselamatan. Sebab dua ajaran yang saling bertentangan tidak mungkin benar duanya. Jadi harus ada satu yang salah, gitu ya. Sehingga kebenaran mutlak itu hanya bersumber daripada Alkitab. Nah, secara garis besar, kriteria bidat atau ajaran sesat itu dapat dirangkum ke dalam poin-poin seperti ini. Nah, yang pertama adalah
kesesatan teologis atau doktrin Allah Tritunggal atau Trinitas. Jadi penyangkalan terhadap Tritunggal itu seperti menolak esensi Allah yang esa, namun hadir dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sudah sangat jelas, itu sudah dikategorikan bidat. Nah, contoh klasik adalah ajaran seperti Sabellianisme yang sudah diuraikan oleh Musa beberapa waktu yang lalu, gitu kan. Modalisme yang menganggap Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanyalah topeng atau mode penampakan satu pribadi saja. Atau Unitarianisme yang menolak ketritunggalan Allah. Jadi kalau penanya yang keempat ini ingin melihat lebih jauh ya berkaitan ini, bisa buka lagi di YouTube kita gitu ya, sudah direkam bagaimana Muslim menjelaskan dengan secara jelas sekali berkaitan dengan ajaran bidat, Sabellianisme, modalisme, dan bahkan juga dengan Unitarianisme gitu ya, bisa melihat di sana lebih jelas lagi ya, lebih banyak lagi informasi yang bisa ditemukan. Kemudian berkaitan dengan kesesatan kristologi, yaitu doktrin tentang Yesus Kristus. Nah, jadi pada waktu menolak keilahian Yesus, ya, yang menganggap bahwa Yesus hanya manusia biasa yang diadopsi menjadi Allah, seperti ajaran adoptionism atau saksi Yehova. Ya, ini contoh nyata gitu ya, mereka yang menolak akan kemanusiaan Kristus ya, yang dia menolak akan keilahian Yesus begitu ya. Jadi ini sudah sesat. Kemudian menolak kemanusiaan Yesus, menganggap Yesus hanya tampak seperti manusia tetapi tidak memiliki tubuh fisik manusia asli, seperti yang di dalam pengajaran dokitisme. Jadi mereka menganggap bahwa Yesus itu bukan manusia seutuhnya, jadi setengah dewa lah seperti itu ya kan. Nah, itu sesat gitu ya. Karena memang ya di dalam Alkitab atau di dalam iman Kristen percaya bahwa Yesus harus diakui sebagai 100% Allah dan 100% manusia dalam satu pribadi. Jadi jika kita melanggar salah satunya itu sudah dianggap bidat. Kemudian kesesatan soteriologi berkaitan dengan doktrin keselamatan. Maksudnya seperti ini. Menolak keselamatan karena anugerah. Jadi mengajarkan bahwa manusia bisa selamat melalui usaha, melalui perbuatan baik, atau melakukan hukum Taurat secara mutlak sebagai syarat keselamatan. Kemudian doktrin keselamatan yang melenceng. Maksudnya apa? Maksudnya memasukkan unsur penentu keselamatan di luar iman kepada Kristus, atau menganut paham ekstrim yang terlalu menekankan kehendak bebas manusia secara mutlak sehingga mengabaikan kedaulatan Allah. Seperti pengajaran yang disampaikan oleh Pelagianisme atau bentuk ekstrim lainnya Arminianisme ya, Armenian lah seperti itu. Arminianisme itu kan sudah alirannya gitu ya. Ya, jadi mereka hanya menekankan satu sisi saja gitu. Nah, itu sudah melenceng dari doktrin keselamatan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi dianggap bahwa kalau itu melanggar itu sudah sesat, sudah bidat. Nah, kemudian memasukkan wahyu atau otoritas baru. Maksudnya apa? Maksudnya menambah atau mengurangi firman, seperti menempatkan tradisi gereja, mimpi, penglihatan, nubuat baru, atau dogma pemimpin kelompok sejajar atau di atas otoritas Alkitab. Itu tidak boleh, ya. Jadi baik menyajarkan atau bahkan melebihi dari otoritas Alkitab itu sudah tidak boleh. Karena iman Kristen sejati memahami Alkitab adalah satu-satunya standar kebenaran tinggi. Karena merupakan firman Allah yang tanpa salah dan standar absolut bagi kehidupan gereja. Jadi bila mana ada gereja yang tidak menganggap bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang tanpa salah, itu juga sudah bidat, sudah sesat. Artinya ada kebenaran yang lain ya sebagai pelengkap daripada kehidupan orang percaya selain firman Tuhan. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Semoga bisa menjawab penanya keempat tadi. Kemudian kita akan melihat di dalam penanya kelima,
Ada beberapa pertanyaan juga di sini dari penanya kelima. Bagaimana tanggapan Alkitab tentang spesies manusia purba? Apakah kita boleh percaya bahwa ada beberapa spesies manusia yang pernah hidup di bumi 5.000 tahun yang lalu? Kemudian ilmuwan percaya bahwa manusia yang hidup di zaman sekarang berasal dari spesies Homo sapiens. Apakah kita boleh percaya? Bagaimana tanggapan kita tentang manusia berevolusi dari bentuk tubuh dan rupa Homo sapiens sampai bentuk yang sekarang? Apakah kita boleh percaya bahwa manusia purba berevolusi ke bentuk dan rupa yang sekarang sesuai dengan perkembangan zaman dan lingkungan seperti ayam yang berasal dari evolusi T-Rex. Nah, ini berkaitan dengan sains gitu ya, dan lebih khusus berkaitan dengan doktrin manusia. Nah, kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Nah, sebelum kita melihat jawaban-jawaban daripada yang dipertanyakan penanya kelima ini, jadi pertanyaan ini cukup penting ya bagi kita karena menyangkut bagaimana kita memahami Alkitab, sains, dan asal-usul manusia dan juga doktrin penciptaan. Nah, oleh karena itu berkenan dengan hal ini, dalam kekristenan ada beberapa hal yang perlu kita lihat ya di dalam bagian ini. Ya, memang ada sedikit bervariasi, tetapi kita akan melihat beberapa hal yang penting yang disampaikan di dalam pandangan iman Kristen berkaitan dengan hal ini. Nah, yang pertama adalah apakah Alkitab berbicara tentang manusia purba? Memang secara jujur Alkitab tidak pernah secara spesifik membahas istilah ilmiah seperti Homo sapiens dengan istilah erectus, evolusi biologis, manusia purba. Itu Alkitab bukan buku atau paleontologi. Siapa pencipta? Bagian ini nih, Alkitab dengan jelas mengajarkan beberapa hal mendasar. Yang pertama adalah manusia diciptakan oleh Allah. Ini sangat jelas disampaikan di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai yang kedua. Jadi manusia bukan hasil kebetulan tanpa tujuan, tetapi ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengannya. Kemudian semua manusia berasal dari satu pasangan awal. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa. Lalu dengan jelas juga Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa manusia itu berbeda dengan binatang. Kalau manusia itu memiliki gambar Allah, manusia juga itu memiliki moralitas. Manusia juga itu memiliki jiwa. Dan tidak hanya sekedar memiliki jiwa, punya relasi rohani dengan Allah. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Nah, jadi apakah orang Kristen boleh percaya ada spesies manusia yang hidup puluhan ribu tahun yang lalu? Memang gitu ya, kalau kita melihat di dalam uh, Alkitab, kalau menurut saya, selama tidak meniadakan kebenaran utama Alkitab, seperti misalnya ada fosil manusia yang mirip manusia itu sendiri, ada fosil manusia mirip manusia, itu sendiri tidak otomatis bertentangan dengan iman Kristen. Itu kita harus tahu gitu, pertama, prinsipnya. Jadi kalau ada penemuan fosil mirip manusia itu sendiri, jadi tidak otomatis bertentangan dengan iman Kristen. Karena Alkitab tidak memberi detail ilmiah lengkap tentang semua makhluk yang pernah hidup.
Itu kan sangat jelas di dalam Alkitab kalau kita melihat gitu ya. Kemudian alasan kedua, penemuan fosil juga adalah bagian dari studi ciptaan Allah. Ya, di dalam peneliti-peneliti dalam ahli teologi perjanjian lama juga menggunakan penemuan fosil-fosil yang ditemukan oleh sains gitu kan, digunakan juga di dalam penelitian berkaitan dengan studi penciptaan Allah. Nah, tetapi pertanyaan yang penting adalah bagi kita untuk kita lihat, apakah makhluk itu manusia sejati atau bukan? Ya kan? Apakah makhluk itu manusia sejati atau bukan? Nah, karena Alkitab dengan tegas mengatakan itu manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Apalagi dengan apa? Dengan teori evolusi begitu ya, penuh. Yang nantinya kita akan melihat di dalam jawaban selanjutnya. Jadi kita perlu pahami dulu ini. Apakah makhluk itu manusia sejati atau bukan? Nah, disinilah pandangan Kristen itu bisa berbeda begitu kan? Karena orang itu bisa punya tafsiran masing-masing. Saya setuju mengatakan seperti itu gitu. Dan di dalam sayang Kristen itu sendiri itu bervariasi semuanya berkaitan dengan pandangan ini. Namun kalau begitu, apakah kita boleh percaya manusia modern berasal dari Homo sapiens? Jadi begini maksudnya, kalau maksudnya manusia modern itu termasuk kategori biologis Homo sapiens, maka itu hanyalah istilah ilmiah klasifikasi biologisnya. Sehingga memang banyak teologi Kristen, tidak semua memang, tetapi banyak teologi Kristen yang tidak keberatan dengan istilah ini. Nah, tetapi jika maksudnya adalah manusia merupakan hasil evolusi tanpa campur tangan Allah, maka itu sudah jelas bertentangan dengan ajaran Alkitab. Maka itu sudah jelas bertentangan dengan ajaran Alkitab. Jadi selama prinsipnya gitu ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa itu perubahan yang terjadi itu dari memang manusia sejati gitu ya, dari manusia sejati, dari makhluk sebagai yang dikategorikan naturnya sebagai manusia sejati. Nah, di dalam pandangan Kristen sendiri, jadi banyak teologi Kristen itu tidak keberatan ya jika kita um, mengiyakan begitu. Nah, sekarang kita lanjut ya, selanjutnya dalam pertanyaan ini, apakah manusia berevolusi dari bentuk lebih primitif menjadi manusia sekarang? Nah, di sini memang banyak perbedaan gitu ya di dalam tafsiran Kristen. Nah, ada beberapa pandangan di dalam bagian hal ini, di dalam hal ini, gitu ya. Yang pertama adalah kita akan melihat pandangan dari penciptaan secara harafiah atau Young Earth Creationism. Nah, pandangan ini umumnya dipahami oleh reform konservatif ya. Mereka memahami bahwa Allah menciptakan manusia itu secara langsung. Itu yang pertama. Kemudian Adam adalah manusia pertama secara literal. Lalu tidak ada evolusi manusia dari makhluk lain. Kemudian manusia purba hanyalah manusia biasa dengan variasi tubuh atau interpretasi fosil yang keliru. Nah, ini dari pandangan Young Earth Creationism gitu ya. Pandangan penciptaan secara harafiah. Nah, jadi pandangan ini menolak evolusi manusia dari nenek moyang bersama dengan hewan. Ya, seperti yang dicetuskan teori Darwin begitu ya. Jadi kita ini dari kera. Jadi ini sangat-sangat menolak pandangan tersebut. Lalu ada juga pandangan progressive creation. Nah, pandangannya seperti ini, atau pandangan bumi tua ya, old earth. Yang pertama adalah pandangan mereka, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Lalu mereka juga mengatakan bahwa penciptaan dalam kitab Kejadian benar.
tetapi umur bumi dan alam semesta sudah sangat tua. Itu sudah miliaran tahun jumlahnya. Lalu Allah menciptakan makhluk hidup secara bertahap atau progres. Bukan semuanya sekaligus dalam 6 hari 24 jam secara literal yang disampaikan di dalam Alkitab. Nah, jadi pandangan ini mencoba menerima sebagian besar temuan ilmiah modern tentang umur bumi, tetapi tetap menolak evolusi Darwin murni tanpa Allah. Semoga tidak bingung gitu ya. Lalu ada pandangan juga seperti ini. Theistic evolution. Pandangan mereka mengatakan bahwa Allah memakai proses evolusi sebagai alat penciptaan. Itu yang pertama. Lalu tubuh manusia mungkin berkembang secara biologis, tetapi jiwa, gambar Allah, dan kesadaran rohani itu berasal dari Allah. Tetapi pandangan ini sering diperdebatkan karena menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana dengan Adam secara historis. Bagaimana juga berkaitan dengan asal mula dosa. Lalu bagaimana juga dengan peristiwa kejatuhan manusia dan relasinya dengan Injil dan karya Kristus. Ya, jadi ini sangat lemah sekali gitu ya. Jadi pada umumnya orang lebih punya pandangan yang tadi begitu ya, pandangan penciptaan harafiah tadi gitu ya. Lebih menekankan bahwa menolak evolusi manusia dari nenek moyang bersama dengan hewan, ya, lebih memegang pandangan Young Earth creationism, pandangan penciptaan yang secara harafiah tadi. Nah, lalu kita akan melihat bagaimana dengan contoh ayam berasal dari T-Rex. Nah, memang secara ilmiah banyak ilmuwan percaya burung modern memiliki hubungan evolusioner dengan dinosaurus theropoda. Nah, apa itu nanti bisa rekan-rekan bisa melihat lebih jauh begitu ya. Nah, tetapi fakta Alkitab yang beritahukan kepada kita bahwa manusia itu berbeda. Manusia itu merupakan gambar Allah. Lalu manusia juga punya tanggung jawab moral. Dan manusia bukan hanya sekedar gambar Allah dan punya tanggung jawab moral, tetapi ada relasi perjanjian dengan Allah. Karena itu kita itu harus lebih berhati-hati menerima evolusi manusia dibanding evolusi pada hewan. Nah, lalu apakah kita boleh percaya manusia mengalami perubahan fisik seiring zaman? Nah, berkaitan dengan hal ini begitu ya, kita juga perlu hati-hati begitu ya. Boleh percaya jika ini berbeda dari teori evolusi penuh. Karena memang di dalam iman Kristen percaya juga ada tentang teori evolusi, tapi berbeda dengan yang dipahami, yang dicetuskan oleh Darwin begitu ya. Berbeda. Nah, maksudnya begini. Ini berbeda dari teori evolusi penuh begitu ya. Maksudnya contoh begini. Warna kulit itu kita bisa berbeda dengan sebelumnya. Bentuk wajah juga kita bisa berbeda dari sebelumnya. Tinggi badan itu kita bisa berbeda juga daripada sebelumnya. Dan kita juga perlu adaptasi lingkungan. Nah, hal-hal seperti ini umumnya tidak bermasalah secara Alkitab. Karena memang Alkitab tidak menyatakan itu salah. Karena memang itu merupakan proses perubahan yang normal di dalam kehidupan kita sebagai manusia, gitu ya. Jadi kalau memang kita pergi ke suatu tempat yang awalnya tempatnya yang dingin, gitu ya, terus kemudian kita pindah ke tempat daerah yang panas, tentu kulit kita akan menjadi hitam, begitu. Terus kemudian bentuk wajah juga, itu akan makin lama akan proses mengalami perubahan dari yang kita masih anak-anak, terus kemudian usia remaja, usia pemuda, dewasa, sampai kita tua akan mengalami perubahan. Gak mungkin kulit wajah kita akan terus kencang seperti sekarang ini, gitu kan, yang kalau waktu kita masih muda akan terjadi mengalami perubahan-perubahan. Demikian juga dengan tinggi badan. Waktu masuk bayi, remaja, dan dewasa itu kan akan tetap terus mengalami perubahan-perubahan. Nah, itu tidak jadi masalah karena memang Alkitab tidak bertentangan dengan Alkitab. Nah, jadi variasi dalam satu jenis manusia memang itu nyata.
gitu ya. Dan itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Tetapi yang menjadi masalah teologis adalah jika dikatakan manusia berasal dari makhluk non manusia tanpa penciptaan khusus Allah, sama seperti teori Darwin. Kan dikatakan bahwa manusia itu berasal, nenek moyangnya itu dari mana? Dari binatang, dari kera. Itu kan sudah bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab berkaitan dengan penciptaan manusia. Nah, semoga ini bisa menjawab penanya keenam gitu ya, kelima gitu ya. Nah, untuk lebih lanjut lagi ada satu buku yang bisa saya rekomendasikan, ada beberapa buku yang bisa saya rekomendasikan buat penanya kelima gitu ya, supaya bisa menambah jawabannya supaya lebih lengkap. Bisa baca bukunya Louis Birkhoff tentang doktrin penciptaan manusia. Kemudian juga ada satu buku yang bagus juga ya, yang ditulis oleh Profesor Stanley Heath, karena memang dia adalah orang sains gitu ya. Bukunya adalah Sains, Iman dan Teknologi. Manakah yang benar, firman Allah ataukah sains modern? Nah, beliau Profesor Stanley Heath ini adalah salah satu staf di ITB kalau nggak salah gitu ya. Beliau adalah dosen ITB, dosen khusus ITB, merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan Amerika, lalu kemudian dia melayani juga ya. Jadi ada satu buku yang dia tulis yang sangat baik untuk menolong menjawab pertanyaan penanya keenam ini karena berkaitan dengan sains. Nah, jadi saya rekomendasikan lebih cocok bisa baca bukunya Pak Stanley Heath karena dia memang orang sains. Jadi bukan katanya-katanya. Kalau saya kan katanya-katanya karena saya bukan seorang saintis begitu kan. Nah, lebih cocok bisa baca buku beliau karena beliau seorang ahli fisika dan bahkan diakui juga di Indonesia. Dia punya tinggal di Indonesia bisa kapan saja begitu kan. Dan bahkan beliau mati pun tidak dibawa pulang ke Amerika, tetap tinggal di Indonesia karena pelayanan di Indonesia seperti itu. Sekarang kemudian kita akan melihat penanya keenam. Penanya keenam bertanya seperti ini. Jika Rasul Paulus tidak memiliki istri, mengapa dalam 1 Korintus 9 ayat 5 mengatakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dalam saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Jadi ini penanya keenam. Jadi mempertanyakan seperti ini ya. Jika Rasul Paulus tidak memiliki istri, mengapa dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 5 mengatakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Nah, pertanyaan ini begitu ya sering muncul gitu ya, karena memang sekilas kalau kita melihat ayat ini tampak menunjukkan bahwa Rasul Paulus itu punya istri. Nampak secara sekilas atau seolah-olah Rasul Paulus itu punya istri. Namun jika kita memperhatikan lebih teliti, justru konteksnya menunjukkan bahwa Paulus tidak sedang berkata ia memiliki istri, melainkan ia sedang berbicara tentang hak yang sebenarnya boleh ia gunakan, tetapi rela ia lepaskan demi Injil. Jadi dengan gampangnya sebetulnya kalau melihat konteks di dalam ayat pasal 1 Korintus pasal 9 ayat 5 ini, sebetulnya Paulus ingin mengatakan bahwa saya punya hak untuk punya istri. Nah, tetapi demi pelayanan Paulus tidak menikah. Nah, kita akan melihat ayatnya terlebih dahulu supaya kita bisa melihat lebih jauh tentang hal ini begitu ya. 1 Korintus pasal 5 ayat 5 dikatakan seperti ini. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Jadi jika kita melihat ayat ini, kata kuncinya adalah pada kata mempunyai hak. Nah, artinya dalam konteks ini Paulus sedang membela kerasulannya. Jadi ia menegaskan bahwa sebagai seorang rasul sebenarnya ia punya hak untuk makan dan minum di dalam ayat 4 kalau kita melihat konteks lengkapnya begitu. Dia juga punya hak untuk tidak bekerja. Dia juga punya hak untuk tidak bekerja dengan tangannya sendiri begitu kan. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6. Karena dia bisa
punya hak untuk mendapatkan dukungan jemaat. Lalu dia juga punya hak untuk apa? Menikah serta membawa istri ya dalam pelayanan kalau kita lihat di dalam ayat 5. Jadi yang penting di sini adalah sebetulnya Paulus sedang berbicara tentang hak, bukan kenyataan bahwa ia sudah menikah. Jadi Paulus tidak menyampaikan bahwa dia itu sudah menikah, tidak. Tetapi justru dengan jelas secara eksplisit di dalam ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Paulus sedang berbicara tentang hak. Jadi sama seperti seorang bisa berkata, saya punya hak mengambil gaji, walaupun ia memilih tidak mengambilnya. Demikian juga Paulus, ia punya hak menikah, tetapi tampaknya atau secara jelas ia memilih hidup tidak menikah demi pelayanan. Nah, itu di dalam konteks ayat firman Tuhan tadi. Nah, kemudian kita akan melihat bukti bahwa Paulus kemungkinan memang tidak menikah. Kita kan harus melihat dengan jelas, ya. Buktinya dari mana? Dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Paulus berkata, "Aku ingin supaya semua orang seperti aku. Baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku." Nah, ayat ini konteksnya jelas berbicara tentang hidup tidak menikah. Karena itu mayoritas penafsir memahami bahwa pada saat menulis surat Korintus, Paulus itu memang tidak menikah. Paulus hidup tanpa istri. Entah memang belum pernah menikah atau memang belum pernah menikah, begitu kan? Atau sudah pernah menikah, lalu kemudian berpisah begitu? Enggak. Para penafsir tidak punya pemikiran seperti itu. Jadi sangat jelas di sini bahwa Paulus itu tidak pernah menikah kalau kita melihat di dalam ayat ini. Lalu mengapa Paulus menyebut Kefas atau Petrus di dalam ayat tadi? Nah, dalam hal ini sebetulnya Paulus mau berikan contoh bahwa rasul-rasul lain atau saudara-saudara Tuhan dan Simon Petrus atau Kefas gitu ya melayani bersama istri mereka. Nah, jadi ini cocok dengan apa yang disampaikan di dalam Matius 8 ayat 14. Nah, di sana dikatakan bahwa Petrus itu punya mertua. Nah, artinya kan Petrus itu kan menikah, seperti itu. Ya, tapi dalam pasal yang sama Paulus menegaskan bahwa ia rela melepaskan hak-haknya demi kemajuan Injil. Artinya Paulus sebetulnya punya hak yang sama seperti Petrus, bisa menikah dan punya istri, tapi dia melepaskan haknya itu demi apa? Demi Injil. Ya, jadi artinya Paulus tidak mengajarkan bahwa semua pelayan Tuhan itu harus terlibat. Gitu ya. Jadi sangat jelas di sini begitu ya. Nanti ada orang yang bisa salah tafsir. Kalau begitu ya. Semua hamba Tuhan itu yang menikah itu salah. Enggak seperti itu gitu ya. Jadi Paulus tidak mengajarkan bahwa semua pelayan Tuhan itu harus terlibat. Namun sebaliknya ia menunjukkan bahwa menikah itu sah. Ya. Dan bahkan tidak menikah juga itu enggak jadi masalah. Yang terutama adalah hidup bagi kemuliaan Kristus. Ya, karena memang Paulus merasa bahwa kalau dia menikah begitu itu akan apa? Akan membuat pelayanannya tidak seleluasa ketika dia sendiri gitu ya. Jadi Paulus merasa memang panggilannya itu selibat. Supaya apa? Supaya dia lebih leluasa untuk memberitakan Injil. Pada waktu dia memberitakan Injil, kalau Tuhan suruh pindah, dia langsung pindah. Jadi nggak repot-repot lagi begitu kan, harus tanya istri, harus tanya anak, harus berdoa dulu. Begitu kan, harus sepakat dulu begitu kan. Seperti itu bagi kita yang berkeluarga. Begitulah kalau misalnya kita hamba Tuhan yang melayani berkeluarga. Gitu. Jadi kadang-kadang pada waktu memutuskan untuk pelayanan itu tidak bisa keputusannya diambil sendiri. Itu melibatkan istri, tampaknya juga melibatkan keluarga. Itu bagaimana? Nah, seperti bagi Paulus, biar lebih gampang sendiri kan keputusannya langsung. Kalau dia merasa Tuhan pimpin pelayanan di sini, langsung dia jalan tanpa melibatkan banyak hal begitu. Nah, jadi 1 Korintus pasal 5 ayat 5 sangat jelas bukan bukti bahwa Paulus punya istri saat itu, melainkan bahwa Paulus memiliki hak untuk menikah dan membawa istri dalam pelayanan, tetapi ia memilih tidak menggunakan hak tersebut demi Injil. Jadi sangat jelas gitu ya. Semoga bisa menjawab
bagi penanya ke-6 ini. Lalu sekarang kita akan melihat penanya ke-7. Ini merupakan penanya yang terakhir gitu ya. Semoga masih bisa mengikutinya. Pertanyaannya seperti ini. Ini juga sebuah pertanyaan yang menarik gitu ya. Apakah boleh jika puji-pujian gereja kita diiringi oleh DJ, disc jockey, namun tetap lirik pujian sesuai Alkitab? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu cari tahu terlebih dahulu gitu ya, apa itu DJ. Sehingga dengan kita tahu apa itu DJ, bisa memberikan wawasan kepada kita untuk melihat apakah itu sangat tepat enggak ada di dalam gereja atau tidak. Dan tentunya kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip ibadah yang dinyatakan di dalam Alkitab seperti itu. Apa itu disc jockey atau DJ? Nah, asal kata disc jockey atau DJ itu terdiri dari dua kata. Yang pertama, disc, yang berarti dahulu merujuk pada piringan hitam. Ya, dulu merujuk pada piringan hitam. Ya, sekarang mungkin piringannya bisa bervariasi begitu ya, bisa dibuat warna merah, warna pink, warna abu-abu dan semacamnya. Kemudian kata joki itu artinya seseorang yang mengendalikan atau mengoperasikan. Jadi DJ adalah orang yang mengoperasikan musik rekaman. Jadi gampangnya seperti itu ya, sederhananya. Nah, sebetulnya dahulu DJ itu identik dengan radio. Ya, tetapi sekarang DJ terus mengalami perkembangan begitu ya. Sehingga itu bisa kita lihat di dalam acara hiburan seperti konser, terus klub malam, festival, bahkan di dalam konten digital dan remix musik. Ya, anak-anak muda sekarang ini sangat paham sekali gitu ya. Tapi saya rasa di zaman kita pun tahun-tahun 80-an bisa paham lah dengan hal ini gitu ya. Jadi bisa dapat berikan gambaran yang jelas gitu ya tentang DJ ini. Nah, jadi secara sederhana tugas DJ yaitu memilih lagu, menyusun urutan lagu, lalu mengatur transisi antar lagu, dan menciptakan suasana tertentu lewat musik. Nah, ini sangat penting kita perlu garis bawahi. Yang terakhir ini, menciptakan suasana tertentu lewat musik. Jadi, DJ ini tugasnya bukan hanya sekedar menyusun urutan lagu, bukan juga sekedar mengatur transisi antar lagu, tetapi menciptakan suasana tertentu lewat musik. Nah, ini sangat penting ya yang harus kita garis bawahi. Nah, jadi apakah boleh jika puji-pujian gereja kita diiringi oleh DJ, namun tetap lirik pujiannya sesuai Alkitab? Nah, pertanyaan ini sebenarnya kalau kita jawab itu ya, yang menyentuh dua hal penting di dalam ibadah Kristen. Ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan isi penyembahan. Apakah lirik dan teologianya benar? Kemudian bentuk penyembahan. Apakah lirik dan teologinya itu benar? Apakah cara penyampaiannya menolong jemaat untuk memuliakan Tuhan? Nah, sehingga kita perlu melihat dari perspektif Alkitab, dan tentunya kita melihat di dalam perspektif teologi reform gitu ya, karena gereja kita memang mendasarkan teologinya berdasarkan teologi reform. Jadi memang pada waktu saya menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini saya ambil dari pemahaman teologi reform. Jadi ini sudah sangat jelas di dalam fondasi daripada gereja kita gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa melihat ada beberapa prinsip ya yang perlu kita lihat di dalam bagian ini. Jadi kita perlu hati-hati begitu ya, karena di dalam perspektif Alkitab maupun di dalam teologi reform ya, jawabannya tidak sesederhana boleh atau tidak boleh. Ya, jadi ada beberapa prinsip yang perlu kita pikirkan dengan hati-hati. Nah, yang pertama adalah perlu kita melihat bahwa Alkitab itu lebih menekankan isi hati dan kebenaran penyembahan. Maka itu Yesus berkata bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 23. Nah, artinya penyembahan harus benar secara teologi, berpusat pada Tuhan, dan lahir dari hati yang hormat kepada Allah. Jadi bukan dengan asal-asalan. Jadi alat musik tertentu memang tidak otomatis dosa,
Karena Alkitab sendiri mencatat banyak instrumen yang dipakai memuji Tuhan. Nah, seperti apa namanya? Ada kecapi, ada gambus, ceracap, sangkakala, rebana, dan lain sebagainya. Itu bervariasi begitu ya, alat musik yang digunakan di dalam ibadah yang Alkitab nyatakan kepada kita. Nah, karena itu begitu ya, secara prinsip DJ sebagai teknologi atau alat musik modern memang tidak otomatis begitu ya, bisa kita katakan itu salah begitu ya. Seperti gitar listrik, keyboard atau drum, tidak otomatis kita katakan bahwa itu dosa begitu. Tetapi masalah utamanya adalah, nah ini penting bagi kita. Tetapi masalah utamanya adalah apakah penggunaan itu membantu jemaat menyembah Tuhan atau justru menggeser fokus menjadi hiburan dan sensasi. Ini sangat penting kita pikirkan bersama. Apakah penggunaan DJ itu membantu jemaat menyembah Tuhan atau justru menggeser fokus menjadi hiburan dan sensasi? Rasul Paulus berkata bahwa segala sesuatu memang diperbolehkan, tetapi bukan semuanya berguna, bukan semuanya membangun. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Mungkin sesuatu itu tidak secara eksplisit dilarang, tetapi belum tentu paling membangun untuk ibadah gereja. Karena itu gereja perlu mempertimbangkan kondisi jemaat. Ya, jadi itu perlu dipertimbangkan juga. Terus tujuan ibadah, kesaksian gereja, dan dampak rohani jangka panjang. Itu akan terjadi seperti apa? Nah, itu yang pertama ya, pertimbangannya. Kemudian, apakah musik menjadi pusat atau Kristus? Nah, ini penting juga bagi kita untuk kita jawab bersama pada malam hari ini. Karena kadang-kadang begitu ya, orang itu punya alasan, wah seolah-olah itu rohani. Wah ini untuk Tuhan. Ini untuk kemajuan gereja. Tapi ujung-ujungnya itu karena apa? Dimotivasi yang salah. Atas dasar motivasi yang tidak benar. Nah maka itu kita perlu lihat di dalam bagian ini. Apakah musik menjadi pusat atau Kristus? Karena kadang-kadang pada kenyataannya orang mengatakan bahwa, kenapa ya gereja di sana kok bisa maju semangat? Itu karena musiknya. Nah, itu kan satu konsep yang salah. Jadi kita harus luruskan. Begitu. Apakah musik menjadi pusat atau Kristus? Seperti itu. Lirik yang alkitabiah memang sangat penting. Namun ibadah bukan hanya soal lirik benar. Bentuk penyampaian juga membentuk hati dan arah perhatian jemaat juga itu penting juga untuk kita pikirkan. Nah, misalnya, apakah jemaat benar-benar menyanyi kepada Tuhan? Atau hanya menikmati energi musik itu sendiri? Apalagi kalau DJ kan itu bisa seperti ya kita tahu lah gitu ya. Bagaimana kalau DJ kan itu kebanyakan digunakan di tempat-tempat hiburan gitu kan. Gitu. Musiknya DJ-nya itu kebanyakan digunakan untuk apa? Untuk memuaskan nafsu duniawi begitu kan. Nah, itu musik-musik seperti itu kan punya pengaruh seperti itu. Gitu. Nah, dalam Alkitab bentuk ibadah juga dipandang penting karena ibadah harus mencerminkan kekudusan, kemuliaan dan keterarahan kepada Allah. Nah, jadi kita perlu renungkan baik-baik gitu ya. Apakah ini DJ ini cocok atau enggak? Kita boleh atau tidak gitu ya kita gunakan di dalam ibadah di gereja. Kemudian pertimbangan lainnya adalah kita juga perlu lihat apakah gereja sedang kontekstual atau sedang meniru dunia. Nah, ini jangan dibolak-balik. Begitu. Ini harus disampaikan kepada kita begitu ya. Apakah kita sedang kontekstual atau sedang meniru dunia? Maksudnya adalah ada perbedaan antara memakai budaya sebagai alat untuk menjangkau orang dengan mengadopsi pola dunia. Nah, artinya yang mau saya sampaikan di sini bahwa gereja boleh relevan terhadap zaman, tetapi tidak boleh kehilangan identitasnya sebagai umat yang kudus. Ini sangat penting sekali bagi kita. Maka itu di dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ayat ini bukan berarti gitu ya menyampaikan bahwa semua musik modern itu pasti duniawi, bukan. Tetapi
kita gereja harus punya sikap gitu ya, harus menguji motivasi dan dampak daripada musik-musik modern itu. Jadi kita harus menguji motivasi dan dampak-dampak yang tidak baik di dalam perkembangan ibadah gereja, di dalam gereja, di dalam yang seperti tadi ya, khususnya DJ ini gitu. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya bagaimana buah rohaninya gitu. Yesus berkata kita mengenal sesuatu dari buahnya, sehingga sangat penting untuk dipertanyakan. Apakah pada waktu menggunakan DJ, jemaat itu makin mengasihi firman enggak? Atau menggunakan alat musik yang lain lah ya, gitu ya, sekalian aja gitu kan. Jemaat semakin mengasihi firman enggak? Semakin rajin enggak ikut pembinaan? Semakin giat enggak melayani Tuhan? Semakin hormat enggak kepada Tuhan? Makin terdorong enggak bertobat? Atau justru ibadah menjadi sekedar seru-seruan? Gitu kan? Ibadah hanya sekedar menjadi apa? Suasana yang pecah atau heboh. Oh, kalau bilang, oh luar biasa gitu ya, semangatnya heboh gitu kan. Atau naik emosinya, saya dapat emosinya naik begitu ya. Sama seperti kita datang di diskotik gitu ya, pada waktu emosinya naik ketika mendengarkan DJ begitu kan. Makanya saya katakan tadi di awal bahwa sangat penting kita garis bawahi apa itu DJ. DJ itu bukan hanya sekedar mengatur alur musik, tetapi ternyata begitu ya, bisa menciptakan suasana tertentu dari musik tersebut begitu. Jadi ini kita perlu apa? Kita perlu lihat semuanya gitu ya. Mengapa? Karena musik yang benar dalam gereja seharusnya mendukung penyembahan sejati, bukan menggantikannya. Nah, ini kita perlu juga pikirkan bersama gitu ya, untuk menjawab pertanyaan ya, penanya ketujuh ini. Lalu kemudian kita juga perlu ingat bahwa musik itu tidak netral sepenuhnya loh. Musik itu tidak netral sepenuhnya. Kadang ada yang berkata, yang penting liriknya Alkitabiah. Itu benar, yang saya setuju juga begitu kan. Lirik sangat penting, tetapi musik juga membawa nuansa dan membentuk hati loh. Jangan salah. Contoh sederhana adalah lagu Nina Bobo. Lagu Nina Bobo itu kan kita sampaikan pada waktu anak-anak itu kan mau tidur. Ada enggak kita mau nyanyikan lagu Mas Perang pada waktu suasana tidur? Kan enggak bisa. Ada enggak kita bisa nyanyikan lagu suasana itu gitu ya, musik suasana Mas Perang pada waktu pemakaman? Dimaki-makilah kita gitu kan, dimarah-marahlah kita gitu kan, karena tidak menghormati orang yang sedang berduka. Atau musik dalam suasana pesta, kita gunakan musik pada waktu pemakaman. Kan enggak bisa begitu ya, karena semuanya memberikan efek dan suasana yang berbeda. Nah, jadi kita perlu hati-hati gitu ya. Jadi gereja perlu bertanya, apakah bentuk musik ini cocok dengan natur ibadah Kristen? Apakah ini membantu jemaat bisa merenungkan Tuhan? Atau malah bisa mendorong atmosfer pesta gitu ya. Pesta hura-hura. Apalagi ada unsurnya sensualitas di sana. Wah, itu gawat sudah ya. Kita perlu kritisi baik-baik ya. Seperti itu. Lalu kita juga tidak cukup hanya seperti itu ya. Kita juga perlu melihat ya untuk meneguhkan bagaimana dengan pandangan para tokoh reform. Karena sekali lagi saya katakan bahwa ini sangat perlu saya sampaikan karena kan kita ini didasari pada gereja kita berdasarkan asas teologi reform. Maka kita perlu melihat juga pandangan para tokoh reform berkaitan dengan hal ini. Jadi bukan hanya menafsir dewek gitu kan atau pemikiran sendiri, kita perlu juga peneguhan bahkan kekuatan di dalam memahami bahkan juga dasar fondasi kita berkaitan dengan ini, karena ini sangat penting bagi kita. Nah, kita akan melihat ada beberapa tokoh reform ya. Jadi memang ada beberapa tokoh reform modern tidak berbicara secara langsung bahwa DJ di gereja begitu adalah sesuatu yang salah begitu, tidak secara langsung gitu ya. Tetapi mereka banyak membahas prinsip mengenai musik ibadah, budaya populer dan naturi dalam penyembahan Kristen yang nantinya ya cara berpikir ini akan mempengaruhi kita apakah DJ ini cocok atau tidak digunakan di dalam sebuah ibadah di gereja. Nah, kita akan melihat yang pertama adalah dari pandangan John Piper, nih tokoh reform modern ya, sengaja ambil yang modern gitu ya. Nah, John Piper menekankan bahwa musik dalam ibadah harus membantu jemaat merasakan bobot kemuliaan Allah, bukan sekedar menciptakan
excitement emosional. Jadi ia tidak anti alat musik modern. Bahkan gereja yang dipimpinnya memakai band modern gitu ya, gitar listrik, drum, tata musik kontemporer. Namun Piper sangat mengkritik ibadah yang menjadi performance, worship yang terlalu entertainment, bahkan suasana yang membuat manusia menjadi pusat perhatian. Jadi bukan Tuhan lagi yang menjadi pusat perhatian, jadi manusia. Jadi kalau bagi saya melihat dengan apa yang disampaikan oleh John Piper ini, kemungkinan besar Piper akan bertanya, apakah DJ itu bisa membantu tidak jemaat melihat kemuliaan Kristus? Atau hanya menciptakan hype dan atmosfer tertentu di dalam suasana ibadah? Begitu. Lalu kemudian kita bisa lihat bagaimana dengan tanggapan daripada S.F. Sproul. Sproul sangat menekankan kekudusan Allah, bahkan juga hormat dan keserakalan di dalam ibadah. Menurut Sproul, masalah terbesar gereja modern adalah hilangnya rasa kagum dan takut akan Tuhan dalam ibadah. Ia tidak mengajarkan bahwa semua musik modern salah, tetapi ia sangat kritis terhadap ibadah yang terlalu kasual, terlalu berorientasi hiburan, atau kehilangan nuansa kudus. Nah, jadi kalau sekali lagi, bagi saya kalau melihat pandangan Sproul ini, gitu ya, akan sangat skeptis terhadap format DJ worship, gitu ya. Karena di dalam DJ worship ini akan menciptakan atmosfer yang menyerupai kita ini seperti clubbing, gitu ya, di dalam clubbing. Clubbing yang dibungkus di dalam hal yang rohani. Kemudian lighting dan beat yang mendominasi, jadi bunyi suara bassnya seperti diskotik dan bahkan juga lampu disco, klub-klub sana sini. Saya tahu karena dulu kan saya kerja di hotel, sering lah saya lihat hal-hal yang seperti ini dalam clubbing gitu ya. Jadi saya sering antar tamu dari orang luar, dari Singapura, biasanya mereka karena saya kerja dulu gitu ya, jadi saya sangat tahu lah bagaimana kondisi keadaan di dalam clubbing itu seperti apa. Nah, jadi bagi saya mungkin 10 merasa bahwa ini nggak pantas begitu ya jika dilakukan di dalam sebuah ibadah. Kemudian kita akan lihat apa kata John MacArthur. MacArthur termasuk paling konservatif dalam hal ibadah. Jadi ia sering mengkritik bahwa ia sering mengkritik pragmatisme gereja modern dan bahkan juga konserisasi ibadah dan budaya entertainment dalam worship. Jadi ini dalam pandangan John MacArthur gitu ya. Jadi dia itu sangat sekali mengkritik tentang pragmatisme gereja modern, konserisasi ibadah dan budaya entertainment dalam penyembahan. Jadi menurut MacArthur, gereja tidak dipanggil meniru dunia untuk menarik orang. Itu sebabnya kemungkinan besar akan menolak penggunaan DJ dalam ibadah formal. Ya, ini sudah bagian penafsiran saya gitu ya. Ya, ketika saya tulis, itu sebabnya kemungkinan besar akan menolak penggunaan DJ dalam ibadah formal karena memang saya melihat dari konsep dari MacArthur sendiri dalam ibadah. Jadi dia sangat mengkritik pragmatisme gereja modern, kemudian konsolidasi ibadah dan budaya entertainment dalam worship. Nah, karena itu bagi MacArthur terlalu dekat dengan apa? Kultur dunia, ya, dengan culture dunia. Jadi berpotensi bisa mengaburkan kekudusan dan menggeser fokus dan firman kepada pengalaman-pengalaman pribadi. Nah, lalu kita juga perlu melihat, gitu ya. Ini kan juga satu tokoh yang sering kita kutip ya di dalam penyampaian-penyampaian firman Tuhan, yaitu Timothy Keller. Apa pandangan Timothy Keller berkaitan dengan hal ini? Jadi Timothy Keller ini lebih terbuka terhadap kontekstualisasi budaya. Ya, percaya gereja boleh memakai bentuk budaya modern dengan menggunakan style musik kontemporer, bahkan menyesuaikan ekspresi tertentu. Asal Injil menjadi tetap yang terutama, teologi tetap sehat, dan bentuk budaya tidak menguasai pesan Injil. Nah, namun juga Timothy Keller juga memperingatkan gereja tidak boleh kehilangan kemuliaan atau kekudusan Allah. Nah, bagian terakhir inilah yang perlu kita pikirkan baik-baik begitu ya. Kalau misalnya
DJ itu masuk di dalam pusat ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Apakah kita masih tetap bisa mempertahankan gitu ya? Pada waktu kita beribadah itu kita masih tetap bisa memuliakan Allah dan memuliakan Allah di dalam ibadah kita gitu, dan di dalam kekudusan Allah seperti itu. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini, Keller juga mungkin tidak langsung memang menolak penggunaan begitu ya alat-alat elektronik atau DJ gitu ya secara langsung, tetapi ia tetap akan menguji apakah ini bisa membantu orang menyembah Tuhan atau sekedar mengikuti tren budaya populer. Nah, itu sudah bagian penafsiran saya gitu ya. Itu merupakan sikap daripada Timothy Keller. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjawab penanya yang ketujuh tadi gitu ya, yang bertanya tentang penggunaan DJ ya di dalam ibadah kita ya, meskipun lirik pujiannya sesuai dengan Alkitab. Jadi dengan berakhirnya saya jawab penanya ketujuh ini, maka tajam kita berakhir dan kita akan masuk di dalam tanya jawab. Silakan kalau misalnya ada dari rekan-rekan yang mau bertanya, atau mungkin ada rekan-rekan hamba Tuhan yang lain ingin menambahkan, silakan. Oke, kalau nggak ada, kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Kau boleh menolong kelas tajam kami pada malam hari ini. Sekali lagi kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh terus menopang kami dengan anugerah-Mu, supaya ketika kami banyak belajar, itu semakin menolong kami, supaya kami peka apa yang Tuhan inginkan, yang harus kami lakukan di dalam firman-Mu, berkaitan dengan ibadah, bahkan juga berkaitan dengan sikap hidup kami untuk menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kiranya pada malam hari ini, sekali lagi dengan kekuatan daripada Tuhan, Tuhan yang boleh memampukan kami semua, supaya kami semakin hari semakin berupa seperti Tuhan inginkan di dalam firman-Mu jika kami belajar. Pada malam hari ini kami juga akan beristirahat. Kami berdoa kiranya Tuhan yang tolong kami, supaya kami dapat melewati malam hari bersama-sama dengan Tuhan. Dan bahkan kami rindukan besok hari kami bisa bangun tubuh yang sehat, dan kami dapat melakukan dan dapat melanjutkan semua tugas dan tanggung jawab kami. Baik kami yang bekerja, kami sebagai orang tua, bahkan juga di dalam segala pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.